Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu samii'un basir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba ila ayati Rasulullah. Qala man amila khairan wa man 'asani fala wa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama, para tokoh agama, para kiai, para syekh, guru-guru agama yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak pimpinan Al-Hadirin, Bapak Eksekutif, Bapak Ibu Sekalian, dari Kementerian yang kami hormati, beserta staf-stafnya, begitu juga perwakilan dari pimpinan Lembaga Satu yang hadir saat ini dari Kementerian, maupun di Kementerian, yang mudah-mudahan juga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga oleh yang sudah membawakan syair-syair motivasi, syair-syair berituan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan juga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga segenap panitia acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, serta adik-adik dan anak-anak sekalian yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, tidak bosan-bosannya kita mengucapkan alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, serta bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita nggak boleh bosan bersyukur kepada Allah? Karena Allah Subhanahu wa taala juga nggak pernah bosan memberikan nikmatnya kepada kita. Betul nggak, Pak? Betul nggak, Bu? Kalau Allah bosan ngasih nikmat, ya, ibu-ibu itu pas tidur nggak bangun lagi. Muyak ini bilang Allah dikasih nikmatnya, akhirnya mata kita nggak bisa kebuka, nah selesailah kita. Tapi hadirin yang mulia, hebatnya Allah Subhanahu wa taala ini, saat kita tidur kemudian terbangun, nggak pakai remote, mata kita tuh langsung ngelihat. Betul nggak, Pak? Nggak pakai channel dulu, cari, ya kan, cari sinyal dulu baru kebuka mata, enggak. Ini hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita semua. Dari kita di alam rahim, ya kan, dari alam arwah pindah ke alam rahim, pindah ke alam dunia, dari bayi sampai punya bayi. Betul gak, Pak? Banyak sekali nikmat Allah yang Allah berikan. Sehingga Allah tantang, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wahai manusia, jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, gak bisa kalian menghitung. Bujur kata Pak. Ini orang Jawa semua kan, orang Banjarnya kan? Jawa semua ya? Ada juga kalau Banjarnya lah, campur lah. Ada dari Sumatera, ya kan? Pak Saragi ini Sumatera kayaknya, ya? Gak mungkin orang Jawa Saragi kan?
Kecuali Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Ada dari Sulawesi, ada dari NTB. Yang pasti kita semua dari alam rahim semua dulunya. Ya, Allah mampirkan ke dunia ini sebentar aja. Paling kita hidup ini 60 atau 70 tahun, jarang yang 80 tahun sekarang. 100 tahun yang lalu kita nggak ada di KKP sini. Dan pasti 100 tahun yang akan datang hilang semuanya. Ya, bapak-bapak yang ganteng-ganteng ini nah, ya. Tunggu aja 50 tahun, gantung semua sudah. Nggak ada yang ganteng lagi, ya kan? Gantung semua, artinya bergantungan orang aja lagi. Ada yang gantung sama tongkat, ada yang kursi roda, bahkan ada yang tergantung di bawah 2 tiang, ya kan? Nggak ada lagi kita. Tinggal namanya saja lagi. Ibu-ibu yang cantik-cantik, ya kan? Ada ibu-ibu yang gadis tahun 2000-an sekarang saya lihat ini ya. Paling 20 tahun lagi hilang juga itu. 50 tahun lagi hilang juga. Sebentar aja kita di dunia. Mampir lewat, bilang orang Jawa, dunia itu cuma mampir ngumbi aja. Kayak orang kecapean kerja, manen misalnya ya. Istirahat sebentar di bawah sawit, minum, kerja lagi. Begitulah kita hidup di dunia ini. Sandiwara. Ini hadirin yang maka hadirin yang mulia, saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita ini sampai kita menghitung pun nggak bisa lagi. Betul gak Pak? Coba kalau yang bisa menghitung nikmat Allah nih, saya kasih 5 juta cash ya. Nah itu ada Berimo tuh. Mumpung ada sinyal nih. 5 juta cash. Tapi siapa yang duluan jawab ya kan? Kalau terlambat nggak saya kasih. Mau nggak ibu-ibu? Ini bisa check out ini ya kan? Check out baju, Lazada apa segala ini, Shopee. Dengar pertanyaannya. Kalau bisa jawab, cash 5 juta. Kemarin Habib ngasih 50.000 aja waktu di sana ya kan? Ini 5 juta saya kasih. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, pertanyaannya, sejak kita bayi kemarin sampai sekarang hadirin yang mulia, kira-kira berapa biji nasi yang sudah kita makan? Ayo, 5 juta. Nggak boleh banyak jawabannya ya kan? Tekor saya, bangkrut saya nanti. Ini menghitung nasi yang dimakan aja nggak mampu. Belum lagi udara yang kita hirup selama ini. Ya, jadi Isra Mi'raj hari ini kita ngomong yang kita alami saja, nggak usah yang jauh-jauh ke langit ke-7 sana dulu. Yang hari-hari kita rasa aja. Berapa biji nasi yang sudah kita makan, berapa hirupan udara keluar masuk yang sudah kita hirup, berapa teguk air yang sudah kita makan. Bisa menghitung nggak? Belum rambut kita berapa biji, ya kan? Ini 10 juta ini saya kasih kalau bisa ngitung rambutnya. Kecuali yang sudah digundul duluan, jangan ya, nggak usah ikut. Nggak ada yang bisa ngitung, ya? Nggak ada yang bisa ngitung. Banyak sekali nikmat Allah itu yang Allah kasih sama kita ini. Begitu banyaknya nikmat Allah yang Allah kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, Masya Allah. Betul nggak Bu? Itu kalau nggak sholat 5 waktu juga kelewatan banget itu orang ya. Tapi yang banyak nih orang simpang sana, sini nggak ada insya Allah. Orang simpang yang banyak nggak sholat itu. Kalau KKP 3 rajin sholat semua, ya, minimal hari raya lah begitu. Idul Fitri, Idul Adha baru nongol. Orang simpang. Sini nggak ada bedanya kali. Ini nggak nyinggung, bayang ngasih tahu aja. Nggak nyinggung, ngasih tahu aja. Kelewatan itu orang simpang itu. Makan hari-hari, hirup udara hari-hari. Ya kan? Minum air udaranya Allah hari-hari. Manen sawit yang tumbuh di bumi Allah hari-hari. Nggak sholat juga orang sana itu. Kelewatan banget itu. Ada yang main slot hari-hari juga, tapi orang sana sini nggak ada insya Allah. Main game online, ya kan? Sampai lupa makan, lupa apa. Ini hadirin yang mulia, pentingnya kita menghitung-hitung nikmat Allah supaya kita tahu diri, nggak lupa diri. Kalau kita ini sadar begitu banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, kita terima selama ini, supaya mudah kita ya, pakai tamsil aja, logika saja.
Kita kan kerja di perusahaan, ya. Di perusahaan ini hadirin yang mulia, kita tahu banget perusahaan KKP ini bagus, baik-baik. Estate manajernya baik-baik, ya. Divisi manajernya orang baik, gaji kita diperhatikan, ya kan? Rumah dibangunkan. Kita masih di Jawa, rumah sudah dibikinkan di sini, ya. Sampai di sini lampu dialirkan ke rumah kita, nggak pakai bayar. Ada nggak kilometernya di rumah-rumah itu? Ada nggak? Kecuali yang pemakaiannya lebih, ya kan? Ya, air dialirkan, ya, listrik dialirkan ke rumah, sawit ditanamkan, gaji ditransferkan. Aduh, kurang apa lagi? Perusahaan ini kurang baik apa lagi? Angkong dibelikan, tapi nyicil juga bayar, ya kan? Jangan diambil, ya kan? Ya, bayar, jangan nggak dibayar. Ini hadirin yang mulia. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang sadar bahwa perusahaan itu baik, sangat-sangat baik sama saya, itu hadirin yang mulia, jam 3 subuh kita itu sudah bangun bikin sangu untuk kerja. Betul nggak? Sore-sore sudah ngasah egrek itu, sudah ngasah dodos, sampai nggak sempat maghrib kadang-kadang orang simpang gitu ya, orang sini enggak insya Allah ya. Nggak sempat sholat maghrib, nggak sempat sholat isya, ngurus dodos sama egrek. Saking mau berterima kasih kepada perusahaan itu. Dan memang harus kayak gitu kita. Kemudian hadirin yang mulia, jam setengah 6, jam 5 sudah lari ke lapangan rokol. Ya kan? Ini gambaran dari Allah sebenarnya. Ya, gimana orang ini mensikapi kebaikan perusahaan, nggak usah diceramahi, datang sendiri ke lapangan sana. Maunya Allah itu begitu juga, ya kan? Sudah dikasih nasi, sudah dikasih makan, sudah dikasih udara, sudah dikasih matahari, sudah dikasih bumi, sudah dikasih hujan. Maunya waktu azan berkumandang, Allahu Akbar, nggak usah diceramain, lari sendiri ke masjid. Itu maunya Allah sebenarnya begitu. Tapi orang simpang tuh nggak paham-paham begitu. Nggak paham-paham begitu. Inilah gunanya kita Isra Mi'raj itu, supaya ingat. Makanya peringatan itu kan memperingati itu, supaya ingat. Kalau nggak diingatin, sampai mati nggak ingat-ingat sholat 5 waktunya itu. Betul nggak, Bu? Jadi pulang dari sini sekarang niat, ya Allah, begitu baiknya Engkau sama saya, ya Allah, baik banget Engkau, ya Allah. Ya, mata saya dipelihara, waktu jalan berdebu, nggak masuk debu itu ke dalam mata itu, ya kan, otomatis dia sit, gitu ya kan, otomatis. Nanti Allah kasih situ lendir-lendir untuk menahan debu, jadi tai mata, dibuang. Ini hebatnya Allah, sayangnya Allah sama kita. Waktu kita tidur Allah jaga telinga kita ini, hidung kita, mulut kadang-kadang di bawah sawit tidur menganga. Tapi tikus nggak pernah salah masuk ke dalam mulut kita itu. Itu sayangnya Allah sama kita. Kita aja kadang-kadang ya nggak lupa diri sama Allah ini. Ya kan? Nggak ingat, nggak tahu subuh, nggak tahu zuhur, nggak tahu asar, hajar aja terus. Orang simpang, orang sini insya Allah enggak. Ini hadirin yang harus diingatkan yang seperti ini. Maka hadirin yang mulia, dengan adanya peringatan Isra dan Mi'raj hadirin yang mulia, banyak sekali hikmahnya. Bisa silaturahmi, ya kan, ngumpul di sini. Ada yang bersedekah nasi bungkus, ada yang bersedekah uang, ya kan? Ada yang bersedekah tenaga. Dari hari Kamis kemarin saya lihat di status itu, ya kan? Kerja bakti persiapan Isra Mi'raj, itu ada semua hitungannya di akhirat. Ada semua nanti. Yang nyumbang 1 juta misalnya, ya peringatan ini, itu nanti di akhirat dapat Pajero itu. Pajero yang 1 juta itu. Jangan kalah sama orang-orang di luar sana, ya kan. Kalau ada ada organ tunggal, kemarin saya dengar, Masya Allah, itu di situ nanti ada organ tunggal. Jadi ada orang lumayan lah, duitnya banyak. Kamu nyumbang apa? Aku bilang, saya artisnya Ustaz, 7 juta saya ngasih, katanya. Masya Allah. 7 juta untuk artis yang pakai bupati itu, buka paha tinggi-tinggi itu. Untuk maulidan Isra Mi'raj perlu juga kita nyumbang, ya kan? Kalau di sana kita nyumbang 7 juta, ya di sini minimal 70.000 lah, ya kan?
Karena bagi kita nih hadirin yang mulia, untuk masalah dunia itu kelihatannya sedikit. Tapi kalau mau untuk akhirat itu kelihatannya banyak. Contoh supaya mudah kita nalar kita ya. Kalau suami ibu misalnya minta duit sama ibu hari Jumat, Bu minta duit dong 100.000. Ngapain? Mau nyumbang infak kotak wakaf masjid. Oh banyaknya. Ini ibu-ibu simpang sini nggak ada insya Allah. Ya 100.000 mau nyumbang ke masjid, banyak banget bilang ibunya kan. Kebayang itu ya, untuk beli apa begitu. Tapi kalau bapaknya, suaminya tiba-tiba datang, Bu, kita ke Hypermart yuk hari ini, hari Sabtu, malam Minggu kita di Sampit. Ngapain? Ke Hypermart belanja. Bawa duit berapa? Bawa 100.000. Dikitnya, begitu. Itu memang ibu-ibu simpang memang kayak gitu. Jadi kalau untuk akhirat kelihatannya banyak. Kalau untuk dunia kelihatannya sedikit. Padahal yang kita masukkan di kotak amal itulah nanti yang akan menemani kita di alam kubur itu. Hadirin yang mulia. Kalau untuk masjid kadang-kadang nyesal ngasih 20.000. Ya kan? Ada kan cerita itu orang bawa duit di kantong kiri 2.000 untuk sumbangan masjid. Kantong kanan 20.000 untuk beli rokok. Ya kan? Pas khotbah ketiduran, ngantuk. Asik-asik ngantuk, tiba-tiba kotak amal lewat di depannya. Dibangunin oleh teman saya, oh iya, nyumbang. Tertarik yang di sebelah kanan 20.000, masuk ke kotak amal. Pas sudah separuh masuk, kelihatan 20.000. Astagfirullahaladzim, katanya kan. Ini uang rokok ya. Tapi mau ditarik lagi malu, didorong sakit. Nggak bisa beli rokok. Akhirnya, ya paksa juga lah. Ya kan, masuk 20.000. Yang di kiri 2.000. Akhirnya kotak amal mutar sampai ke belakang, dia liatin terus sampai ke belakang sana. Itu hadirin yang mulia, manusia ini kalau untuk dunia kayaknya uang 20.000 itu sedikit, tapi kalau untuk akhirat 20.000 banyak banget kayaknya. Insya Allah Bu ya, kita gunakan harta kita mumpung hidup untuk akhirat kita, insya Allah Bu ya. Untuk Isra Mi'raj seperti ini, Allah Akbar. Ya kan, yang 1 juta nanti dapat Pajero, yang nyumbang 200.000 dapat Hilux lah, ya kan, Hilux double cabin itu. Ya, yang nyumbang 100.000 dapat Innova lah. Ya. Yang nyumbang tenaga dapat apa? Dapat juga nanti itu ya. Minimal angkong lah di akhirat nanti itu. Pasti dapat juga, tapi angkong akhirat beda dengan angkong dunia. Bannya dari emas, ya kan? Ini hadirin yang mulia, untuk gambaran kita saja, untuk bayangan supaya nyambung kita begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala, apa yang Bapak korbankan untuk peringatan Isra dan Mi'raj hari ini, pasti dan pasti di akhirat nanti akan Anda lihat semua balasannya. Fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Siapa yang beramal sedikit kebaikan, walaupun sebiji debu, Allah kasih nanti pahalanya. Dan siapa yang beramal keburukan, walau sebiji debu, Allah kasih juga nanti dosanya. Ini Allah Maha Adil. Maka jamaah yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, Isra Mi'raj hadirin yang mulia terjadi cuma 1 kali saja kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadirin yang mulia, yang pernah mengalami Isra dan Mi'raj ini cuma baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pernah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai di Palestina, naik lagi ke langit. Ada juga sih ya, hadirin yang mulia, dalam perjalanan yang dilihat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ketika istirahat di Masjidil Haram beserta Hamzah dengan Ja'far, ya, Ja'far radhiyallahu anhu, tiba-tiba didatangi oleh malaikat Jibril, ya, diajak untuk mengadakan perjalanan di malam hari namanya Isra. Naik buruk kendaraan yang cepatnya itu sejauh mata memandang. Kalau dia ngelihat ke depan, sudah di sana langkah kakinya. Itu hebatnya buruk saat itu. Kalau rudal hipersonik kan masih perlu berapa 11 menit ya kan? Untuk 2000 km dari Yaman ke Israel itu kan 11 menit masih. Kalau buruk Rasulullah itu sekejap, sudah di ujung sana sampainya. Ini hadirin yang mulia, hebatnya makhluk Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian hadirin yang mulia, sampai di Palestina, beliau ini hadirin yang mulia, disiapkan tangga Mi'raj, tangga untuk naik ke langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha. Tangganya itu jalan sendiri, bukan Rasulullah tepak-tepak naik tangga, enggak. Memang kalau dulu saya Isra Mi'raj tahun 80-an ya, di Kalimantan Timur, saya dengar Isra Mi'raj itu. Saya nggak nyambung itu, gimana aku bilang tangga bisa jalan sendiri? Ternyata sekarang ada eskalator, ya kan? Tangga jalan sendiri. Ada lift, ya kan? Tangga jalan sendiri. Begitulah hadirin yang mulia, Mi'raj yang Allah sediakan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirin yang mulia, ketika beliau Mi'raj sampai di langit pertama berjumpa dengan Nabi Adam. Langit kedua berjumpa dengan Nabi Isa dengan Nabi Yahya alaihissalam. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai beliau naik ke suatu tempat yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sanalah beliau menerima perintah sholat kepada umat Islam ini. Dalam sehari diperintahkan sholat 50 kali, 50 waktu. Ketika Rasulullah menerima sholat 50 waktu, oke, terima. Namun ketika turun ke langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim, ya, lewat saja bertemu dengan Nabi Musa, dipanggil oleh Nabi Musa, wahai Muhammad, tadi engkau, ya, perjumpaanmu dengan Allah, engkau dihadiahi apa? Jadi sholat itu kata Nabi Musa bukan bebannya, hadiah, kehormatan. Namanya kehormatan itu kita senang nerimanya. Kalau beban, wah berat. Ya, mohon maaf misalnya FO ya, Pak Andre ini dikasih mobil Hilux double kabin misalnya. Hadiah, ya kan? Senang lah kemana-mana pakai mobil Hilux. Tapi kalau beliau menganggap ini beban, saya dikasih Hilux, gimana ngangkatnya? Akhirnya berat, ya kan? Bukan ditumpangin, diangkat jadi beban begitu. Atau beliau pikir, saya nggak bisa bayar pajak 5 tahunan, pajak tahunan ini beban namanya. Tapi karena ini hadiah, ya kan? Penghormatan, kehormatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita senang menerimanya. Tapi Nabi Musa katakan, wahai Muhammad, kalau 50 waktu, sholat sehari semalam 50 waktu, kayaknya orang KKP 3 itu nggak mampu loh kayaknya. Betul nggak Bu? Nabi Musa sudah tahu itu. Ya, orang KKP itu 50 waktu nggak mampu. Akhirnya kata Nabi Musa, minta kurangin, minta keringanan. Allah ringankan 5 waktu. Jadi 45. Oh, kata Nabi Musa 45 waktu nggak mampu. Minta lagi kepada Allah, minta lagi jadi 40. Minta lagi 35. Minta lagi 30. Minta lagi 25. Minta lagi 20. Minta lagi 15. Minta lagi 10. Minta lagi terakhir 15. Minta lagi terakhir 5 waktu. Nabi Musa sudah negur, wahai Muhammad, kayaknya 5 waktu tuh orang KKP 3 tuh nggak mampu juga kayaknya tuh. Betul nggak Bu? Di sini kayaknya insya Allah sholat 5 waktu semua ya. 5 waktunya yang sholat orangnya nggak tahu gitu. Ini hadirin yang minta lagi keringanan kata Nabi Musa. Maka Rasulullah katakan, wahai Nabi Musa, saya sudah malu minta keringanan. Cukup 5 waktu ini. Dan Rasulullah berpikir, kalau 5 waktu nanti itu kurangnya Allah, nggak ada sama sekali. Nggak ada sarana komunikasi umatnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat ini kan hubungan langsung antara makhluk dengan Khalik, antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama kayak ketika kerja itu, ya kan? Sebelum kita kerja, pinjir dulu. Itu tanda kita laporan kepada pimpinan. Nanti pas pulang pinjir lagi. 2 kali sehari kan pinjir itu? 2 kali ya? Nah itu. Tapi kalau 5 waktu kita subuh pinjir dulu sama Allah ya kan? Zuhur nanti pinjir lagi sama Allah. Asar nanti 4 kali lagi pinjir lagi 4 rakaat. Artinya ada hubungan kita dengan Allah. Pas kita jumpa dengan Allah, Allah tahu, oh ini yang sering pinjir ya. Begitu. Tapi kalau yang pinjirnya
Yang pinggirnya 2 kali setahun, kadang-kadang nggak kelihatan itu. Ya kan absennya nggak kelihatan. Atau sudah dipecat duluan begitu nah. Ya kan? Orang simpang ya, orang sini nggak ada insya Allah. Ya, ini hadirin yang mulia. Maka hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, akhirnya hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini 5 waktu dalam sehari semalam. Insya Allah dengan Isra dan Mi'raj hadirin yang mulia, kita tingkatkan iman dan takwa kita, dan kita apa itu? Dan kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Caranya gimana? Tingkatkan iman, sholat, rindu dengan Rasulullah, berjamaah. Ya, artinya kalau orang sholat aja 5 waktu nggak berjamaah itu kurang rindunya sama Rasulullah. Tapi kalau sholatnya dengan berjamaah, ini 2 syahadat dia pegang. Syahadat tauhid dia sholat 5 waktu, syahadat Rasul dia berjamaah. Saya kan sering kemana-mana tuh kan, silaturahmi itu. Ya, kadang-kadang dipanggil orang ahli marifat di Samarinda kemarin, ya, dipanggil orang ahli marifat, ada guru, nggak sebutkan namanya. Ya, Ustadz katanya, sudah sempurna nggak syahadat tauhid sama syahadat Rasul? Oh, cara menyempurnakannya itu 5 waktu itu berjamaah. Kita di sini misalnya subuh di masjid, maghrib di masjid, isya di masjid, zuhur asar di lahan, ya kan? Karena kita kan terikat di perusahaan. Dan kalau kita misalnya mampu sholat di lahan, silahkan aja. Pahalanya berapa? 50 kali lipat daripada sholat berjamaah di masjid kita. Kalau kita sholat di masjid 27 derajat, tapi kalau di lahan kita mampu mengerjakan sholat, itu Allah lipat gandakan 50 kali lipat. Tapi jangan sampai dengan ceramah seperti ini, besok bapak-bapak nggak ada yang ke masjid lagi. Mau kemana? Mau ke lahan 50 waktu loh. Wah, ini pasti ini sambil ngechat ini, sambil WA ini waktu dengar ceramah. Ya, sambil buka TikTok. Orang simpang, orang sini nggak ada insya Allah. Ini hadirin yang mulia. Nur itu hadirin yang mulia, sholat 5 waktu. Muhammad itu ya berjamaah. Kalau orang ngomong Nur Muhammad 5 waktu nggak berjamaah, ketinggalan Muhammadnya. Ini hadirin yang mulia. Gampang sekali pelajaran itu kalau mau tahu. Maka hadirin subhanahu wa ta'ala, terakhir. Nah, ini hadirin terakhir langsung. Terakhirnya tapi 1 jam. Terakhir hadirin yang mulia, kenapa sih kita penting sekali mengerjakan sholat 5 waktu, bersedekah, berjamaah, majelis taklim, kerja dengan cara yang halal. Ya kan? Kita kerja itu kan ibadah juga itu. Berangkat pagi ke lahan hadirin yang mulia, habis kita sholat subuh, apalagi berjamaah, ngambil kita mobil bagi divisi manajer misalnya, berangkat dia ke lahan, ngontrol karyawan. Itu dari dia berangkat sampai dia pulang ke masjid zuhurnya dihitung tasbih oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang manen itu nah ya, set dia panen dodos, dia egrek itu sawit. Kalau dia tadi sholat subuh, apalagi berjamaah, saat tandan egreknya itu jatuh, maka setiap brondol yang jatuh yang ada di tandannya itu dihitung tasbih oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya sholat. Kalau nggak sholat ya berondol aja. Ya. Kan saya pernah silaturahmi di sana. Pak Ustadz katanya ya, Pak, gue bilang, mari kita ke masjid sebentar. Dia lagi nukang rumah orang. Ini sekarang waktu asar sudah tiba Pak. Kita luangkan waktu sebentar ke masjid. Pak Ustadz, saya nukang ini ibadah juga loh bilangnya. Betul aja ibadah, tapi betul-betul dijaga sholatnya. Maka kita nukang itu dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita manen itu, sholat terjaga. Manen itu jangan disangka itu sia-sia. Dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita perlu menjaga ini? Karena hadirin yang mulia, umur kita ini hadirin yang mulia, semakin hari bukan semakin bertambah, tapi semakin hari semakin habis. Jangan berpikir kita, nanti saya nunggu tua aja baru ibadah. Belum tentu tua. Karena yang namanya mati itu nggak nunggu tua, nggak nunggu sakit. Ya, jangan dikira aku nggak ada sakit-sakit nggak usah sholat deh. Jangan. Mati itu nggak nunggu tua, nggak nunggu pensiun, nggak nunggu sakit. Kalau sudah habis kontrak kita hilang, betul nggak Pak? Ini saya contohkan lagi yang lebih mudah ya. Yang ngantuk bangun dulu ya. Sebentar aja lagi, paling 3 menit. 3 menit tambah 15 menit lah. Misalnya hadirin yang mulia, kata ulama,
Kita hidup di dunia ini hadirin yang mulia seperti seseorang yang sedang dikejar-kejar harimau. Atau kalau di sawitan itu banyak beruang, ya kan? Harimau lah yang lebih gampang, kan harimau itu mencakar dia. Orang sedang lari dikejar harimau, ya. Kita ini sedang lari dikejar harimau. Ketika dia lari sampai di sebuah tempat, ternyata di depannya ada jurang yang dalam. Maka ketika melihat jurang, masya Allah, terjun mati nih, banyak batu-batuan. Di belakang ada harimau. Tiba-tiba hadirin dia ngelihat di depannya itu ada akar kayu bajaka. Kan kayu bajaka itu kan kuat, menjuntai begitu. Nah, dia lompat menuju akar tersebut, dapat dia megang itu akar kayu yang panjang menuju pohon kayu tadi. Sampai di akar kayu itu hadirin yang mulia, dia sedang menaik. Ketika dia mendaki, dia ngelihat di atas itu ada 2 ekor tikus, tikus hitam sama tikus putih, sedang menggigit-gigit itu akar tempat dia bergelantungan. Maka dia ini buru-buru naik supaya selamat gitu, nah. Naik. Saat dia berusaha naik ke atas pohon kayu yang jauh itu hadirin yang mulia, tiba-tiba tanpa sengaja dia ketetesan setetes madu. Ternyata di atas ada sarang tawon, ya, sarang madu. Jatuh menetes setetes, dia jilat. Lagi haus, lagi lari-lari, ada madu, dijilat manis, enak, ya kan? Naik lagi dia, netes lagi, dia jilat lagi. Pas mau naik lagi, netes lagi, jilat lagi. Keasikan menjilat madu, lupa dengan kayu tujuan dia tadi. Lama-lama hadirin yang mulia, akar yang dia pegang tadi habis digerogoti oleh tikus hitam dan tikus putih. Ini apa tafsirnya kata ulama? Harimau adalah malaikat maut, Israel. Kita semua ini sedang diintai malaikat Israel semua nih. Ya kan? Bahkan dalam kitab Daqiqul Ahbar itu dikatakan, kita ini hadirin yang setiap hari itu dilirik oleh malaikat Israel itu 70 kali setiap hari. Ya, dilihatnya gitu, sudah sampai belum ini si anu nih? Oh, belum. Lirik lagi kanan? Belum. Dilirik lagi ibu-ibu, oh udah dekat ini. Ya. Ibu-ibu ini paling seminggu lagi kayaknya katanya. Ibu-ibu simpang, sini nggak ada insya Allah ya. Sini insya Allah 1000 tahun semua umurnya. Maunya ya kan. Maka hadirin yang mulia, jurang yang ada di depannya tadi itu adalah kata ulama liang lahat, lubang kuburan. Kan nunggu kita juga itu, ya kan? Adapun kayu, akar kayu yang menempel ke kayu tadi kata ulama itu adalah sisa-sisa umur kita hidup di dunia. Adapun tikus putih dan tikus hitam adalah siang dan malam yang terus menggerogoti umur kita ini. Ya kan? Nggak terasa kita di KKP ini, ada yang sudah 10 tahun saya lihat ini. Ada yang 12 tahun kayak ini. Ya kan? Ada yang 15 tahun sudah di Wilmar ini. Ada yang sudah hampir pensiun ini kayaknya. Nggak terasa digerogoti oleh siang dan malam. Tikus hitam dan tikus putih. Dan madu yang menetes ke tangannya itu adalah ujian Allah berupa harta benda, kendaraan, pakaian, anak istri. Artinya hadirin yang mulia, ada seseorang yang karena sibuk ngurus anak istrinya, ngurus kendaraannya, ngurus perumahannya, ngurus dunianya, lupa dia mengerjakan sholat 5 waktu untuk bekal dia ke alam kubur. Ada itu kata ulama. Dan hadirin yang mulia, tiba-tiba saja akar kehidupan umur kita tadi putus dipotong oleh malaikat Israel, masuk kita ke liang lahat. Betul gak Pak? Inilah bahan pikiran kita Isra Mi'raj hari ini. Ya. Sehingga kita nanti pulang dari sini ibu-ibu sekalian, ya. Mikir kita, apa sih yang kita bawa setelah kita meninggal nanti? Gak ada selain 3 lapis kain kapan. Harta kita yang banyak itu, ibu-ibu yang punya baju 3 lemari, 4 lemari, bapak-bapaknya kadang-kadang robek-robek bajunya, ngalah sama ibu-ibu itu. Ibu-ibu sekali check out 1.200.000, bapaknya cari yang 35.000 aja disimpan mana. Masya Allah. Sayangnya bapak-bapak sama ibu-ibu ini masih diomelin aja kadang-kadang. Orang simpang tapi sini nggak ada insya Allah. Ibu-ibu yang punya baju 3 lemari, kalau meninggal diganti dengan 3 lapis kain kapan. Nggak boleh pakai baju yang mahal. Merek Sararia misalnya, oh jangan, itu harga jutaan itu.
Sayang ya kan, nanti pas mati dikubur sama itu ada yang bongkar malam-malam ya kan. Nah hadirin yang 3 lapis kain kapan. Artinya kita nggak apa-apa punya baju yang bagus ya kan, punya baju yang banyak silahkan, tapi jangan lupakan sholat 5 waktu untuk kita sanggup setelah kita meninggal dunia nanti. Rumah kita yang mewah, megah, diganti dengan kuburan, liang lahat, sempit sekali itu. Liang lahat kita itu sebesar tubuh kita masing-masing. Kalau saya ini lumayan lah, agak gemuk dikit ya kan. Agak besar nanti liang lahat saya itu. Tapi masih kalah dengan Pak Sigit kayaknya. Kalah saya. Kalah selangkah saya. Nanti saya banyak-banyak makan lagi deh dikit. Itu aja nanti tempat kita terakhir. Rumah kita terakhir. Ya. Mau yang muslim, mohon maaf. Yang non muslim juga insya Allah meninggal semua nanti. Ya Pak ya. Beliau meninggal juga nanti. Kalau nggak beliau yang duluan, saya belakangan gitu ya. Kalau ibu-ibu nggak mau juga, ya biar aja ibu-ibu yang duluan lah, saya belakangan. Saya belakangan, ibu-ibu duluan lah. Meninggal semua, mau yang muslim, mau non muslim, mati semua kita. Barang siapa nggak mau mati, dipaksa Allah untuk mati. Allah Akbar. Ada kemarin hadirin yang mulia, Kiai Mas Ruhan ya dari Kebun Jeruk, beliau ceramah. Ada katanya kejadian satu orang ini lari pagi terus lari pagi ya. Kalau yang muslim silahkan aja lari pagi, tapi sholat dulu ya subuh. Jangan gak sholat langsung lari pagi, rugi. Sehat memang jasmaninya, tapi rohaninya sakit. Jadi dia lari pagi untuk cari sehat. Bagus itu lari pagi ya, silakan lari pagi. Untuk hidup supaya sehat. Dia lari pagi maraton ini lewat perumahan tingkat 2. Ternyata di rumah tingkat 2 itu ada orang frustasi. Ya, frustasi ini kebanyakan hutang atau kalah judi online, akhirnya frustasi dia. Ya. Maka hadirinnya melihat ketika dia frustasi mau bunuh diri, mau mati. Maka hadirinnya pagi-pagi itu ketika orang maraton lewat, tiba-tiba yang di atas bunuh diri, lari dia lompat ke bawah supaya mati. Ternyata jatuhnya menimpa orang yang maraton tadi, yang mati yang maraton. Yang bunuh diri malah hidup. Inilah rahasia Allah. Gak ada yang tahu. Yang lari pagi mau cari hidup malah mati. Yang bunuh diri terjun malah hidup. Wah, ini rahasia Allah. Mati itu gak ada yang tahu. Kalau dikasih tahu misalnya Pak Rudi bilang malaikat 3 hari lagi mati loh. Beliau di masjid aja terus itu. Gak mau lagi ke lapangan. Hancurlah KKP. Ya kan? Itulah rahasianya Allah nggak kasih tahu, ya kan? Pak Nugroho misalnya ke situ, Pak Nuk, malaikat ada WA dari malaikat. Nanti malam jam 12 lo mati loh. Bilang Pak Nugroho. Wah gawat ini, ya kan? Akhirnya meeting dibatalkan, karyawan nggak tahu-tahu sudah cuek aja. Akhirnya perusahaan rusak semua. Makanya Allah rahasiakan, nggak ada yang tahu. Kalau sudah waktunya mati, mati. Siapa nggak mau mati dipaksa Allah mati. Seperti yang maraton tadi ya kan, terpaksa aja mati itu, padahal dia mau hidup. Ada yang dipaksa dengan kejatuhan buah, ya kan? Kayak di Serindu kemarin pas panen, ya, pas panen, pak jatuh buah itu, larinya ke kepala, meninggal dunia. Meninggal dunia. Rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pentingnya kita mengadakan Isra Mi'raj supaya ingat. Apa yang kita bawa setelah kita meninggal gak ada selain iman dan amal kita masing-masing. Gak bisa kita minta sama orang. Kalau di dunia misalnya, ya, saya kehabisan beras, ya, saya misalnya karyawan di KKP 3, kehabisan beras, saya tinggal datang aja ke Evo, Pak Andre, ngutang beras dong 5 kilo. Kenapa Ustaz? Habis beras saya habis dimakan tikus. Oh ya ini ambil 1 karung. Kan? Bisa, tapi kalau di kuburan, Allahu Akbar, mau minta sama siapa? Ya kan? Gak bisa. Kalau ada anjing gila misalnya ngamuk di KKP 3 ini, harimau gila, beruang gila, ngamuk di KKP 3, gampang kita masuk masjid, tutup pintu, kunci, selamat kita. Tapi ibu-ibu sekalian, kalau mungkar nakir, ngamuk di alam kubur, mau lari kemana ibu? Mana bu? Mau ke KKP? Ya di ubur-ubur orang bacain Yasin, bacain apa supaya hantu kita itu lari, ya kan? Gak bisa. Inilah pentingnya kita memperingati Isra dan Mi'raj supaya kita ingat. Insya Allah ya. Nah, dari sekarang kita janji niat dengan diri sendiri, ya Allah,
saya nggak mau lagi tinggalkan sholat 5 waktu sampai saya meninggalkan dunia ini. Sandiwara saja dunia ini. Ya, sandiwara. Kalau mau puas-puas nanti di akhirat. Dunia ini main-main saja. Ya, main-main saja. Main-main ibarat kita makan ya, makan satu piring. Enak. Makan lagi 2 piring. Enak. Tambah lagi 3 piring. Muntah kita. Betul nggak? Main-main aja enaknya itu. Habis makan pun nanti 5 jam lapar lagi. Ya kan? Itulah dunia main-main. Kecapean kita kerja misalnya ngantuk. Wah tidur aja deh puas-puas tidur. Hari Minggu tidur. Sampai bangun jam setengah 11. Subuh nggak sholat. Orang simpang. Ya. Jadi wah tanya teman. Mana tadi nggak kelihatan? Oh saya mau puas-puasin tidur. Iya. Dari jam berapa? Dari jam 10 sampai jam setengah 11 siang. Oh ya. Habis itu jam 2 dicari. Mana si Anu? Tidur. Nah, tidur lagi rupanya. Masya Allah. Artinya nggak puas. Nanti kalau mau puas-puas di akhirat nanti. Di akhirat puas-puas. Di alam kubur nanti kita tidur sepuas-puasnya bagi orang iman dan amal salehnya banyak. Insya Allah ya. Nah, maka hadirin subhanahu wa ta'ala. Apa keuntungan nih terakhir lagi ya. Nah, ini betul-betul terakhir ya. 1 menit lagi. Apa keuntungan orang yang mengerjakan sholat 5 waktu berjamaah di masjid? Ini akibatnya. Orang yang rajin sholat 5 waktu berjamaah di masjid, pertama, dia akan diberkahi umur dan rezekinya. Yang kedua, dia akan dibebaskan dari siksa kubur. Yang ketiga, dia akan menerima catatan amal dengan tangan kanan. Yang keempat, dia akan melewati jembatan Siratal Mustaqim di akhirat secepat kilat. Ya, secepat kilat itu hadirin yang mulia di akhirat nanti ada jembatan antara padang mahsyar dengan surga. Itu ada jembatan. Itu panjangnya bagi orang iman dan amalnya pas-pasan. Itu lamanya 500 tahun dia jalan mendaki, 500 tahun mendatar, 500 tahun turun, baru masuk surga. 1500 tahun perjalanan, baru masuk surga. Tapi bagi orang yang mengerjakan sholat 5 waktu dengan berjamaah aktif hadirin yang mulia, dia dari alam mahsyar, tiba-tiba sudah di surga. Secepat kilat. Nggak diaudit-audit. Ya kan? Nggak pakai hisab. Ini akan secepat kilat. Yang terakhir hadirin yang mulia, dia akan masuk surganya Allah tanpa hitungan, tanpa hisab lagi. Ya dukhulul jannata bighairi hisab. Tanpa diaudit, tanpa dihitung. Kita di dunia aja kalau ada tim audit sudah gerasa-gerus itu ya, gimana nih kan? Itu audit dunia itu, apalagi audit akhirat. Ya, ini hadirin yang mulia. Kami kemarin di Bangladesh ya, waktu dari India itu kan. Saya gerak etikaf di India 40 hari. Dari India itu, dari perbatasan India sampai ke Pakistan itu hadirin yang mulia, gerak di Pakistan 2 bulan. Dari Pakistan saya naik pesawat lagi ke Bangladesh. Sampai Bangladesh mau berangkat ke Jakarta. Di situ teman-teman kebanyakan bawa sangu, sedangkan pesawatnya boleh membawa beban 20 kg. Itu yang bawa lebihan bingung, cari teman, nitip ya. Nggak ada yang mau. Saya kalau dititipin berat juga katanya. Bayarnya mahal. Begitulah hadirin yang dimuliakan subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita kerjakan di dunia ini nanti di akhirat akan dihisab, dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi bagi orang yang rajin sholat berjamaah di masjid 5 waktu semampu dia, nanti dia akan masuk surga tanpa dihitung-hitung lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita menjaga sholat 5 waktu. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk berjamaah di masjid. Mudah-mudahan juga kita nanti di sini bisa hidupkan majelis salim ya, belajar masalah ibadah. Kemudian di sini yasinan, tahlilan juga dimajukan. Kemudian hadirin yang mulia seperti tadi alhamdulillah ada pemberian hadiah, lomba azan, ada lomba tahfiz Quran, itu terus ditingkatkan. Kalau bisa nanti ada perlombaan azan bapak-bapak. Ya kan? Saya senang itu ngelihat kalau di daerah sini ya. Yang azan saya lihat grup estate manager, yang komat saya lihat divisi manager, yang imamnya kepala mandor. Senang saya ngelihatnya itu. Mantap aku bilang nih, kalau bisa ternyata kayak gitu, bagus itu. Ya, ustadznya tinggal ngawasin, kalau ada salah dikasih tahu. Ya kan? Ini hadirinnya, kalau ada orang salah jangan disalahkan, dikasih tahu. Ini hadirin yang mulia. Kalau bisa hadirin subhanahu wa ta'ala, amal ibadah yang sudah kita kerjakan di sini ditingkatkan, dan mudah-mudahan hadirin yang mulia kita semua nanti diberkahkan rezekinya, diberkahkan umurnya, kita dijauhkan dari azab kubur,
kita semua diberikan catatan amal dengan tangan kanan, kita nanti dimudahkan meniti sirat secepat kilat, dan mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian nanti masuk surganya tanpa hisab semua, amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, ada benarnya dari Allah, kalau ada salahnya mohon dimaafkan. Mari kita sama-sama tutup majelis kita dengan doa kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah